Kebesaran Tuhan
sama-sama bersepakat memuji Tuhan di dalam segala kebenaran Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memenuhi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Dengan sukacita-Mu membalut setiap kami yang terluka. Kau menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Kau memberikan kami penghiburan dan kekuatan bagi kami yang lemah. Dan kami selalu menguatkan sampai yang lainnya Tuhan. Biarlah Engkau yang menopang ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan ke akhir Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengalir setiap di tempat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi merasakan kasih dan jamaah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyambut berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sama-sama kami bersepakat memuji Engkau dengan sukacita. Merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu nafas ini berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Baik, shalom bagi kita semua. Ada sukacita yang hari ini. Amin. Baik, salam kiri kanan Anda katakan apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Anda mari hari ini dan Tuhan kenapa? Haleluya. Baik, kita akan pujian kita lebih dari apa. Adik percaya.
Yes. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberikan terbaik buat Tuhan kita. Mudah-mudahan cuma untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Amin. Kami bicara tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa, terpujilah Anak, terpujilah Roh Kudus yang selalu senantiasa memberkati kami, melindungi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Bapa, sebentar kami telah mempersiapkan apa yang akan kami persembahkan kepada Engkau bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Bapa, kami memberi dengan turut hati, kami Amin. memberi dengan rasa syukur, kami memberi dengan ucapan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Apa yang kami pegang saat ini kami tahu Engkau tidak melihat jumlah, tapi Engkau melihat hati yang tulus memberikan kepada Engkau. Ajar kami Tuhan untuk mempunyai hati yang tulus memberi kepada Engkau. Karena yang kami beri ini Tuhan pun berasal daripada Engkau. Amin. Jadi sudah sepatutnya lah kami dengan tulus hati memberi kepada Engkau Tuhan. Ajar kami Bapa ketika kami memberi dengan tangan kanan kami, agar jangan tangan kiri kami sampai mengetahuinya ya Tuhan. Biarlah apa yang tersembunyi Bapa kami melihatnya, dan Bapa kami akan memberikan kepada kami upahnya nanti. Terima kasih Tuhan kepada kami yang ingin memberi lebih. Kami tahu Kau tidak melihat jumlah, kami tahu Kau tidak melihat jumlah, tapi kepada kami yang rindu memberi lebih, Tuhan berkatilah. Haleluya. Berkatilah lebih lagi Tuhan, agar lebih banyak yang dapat diberi, agar lebih banyak yang dapat dikerjakan Ya. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dalam puji kita, sekarang diakhiri. Yesus
serahkan pada kami. Sebab dia hidup ada hari esok. Amin. Yesus sudah hidup dari antara orang mati, menyelamatkan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Sebentar kita diberkati lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan piring-piring rohani kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan lagi buat pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kita mau katakan haleluya. Kurasakan kasih Tuhan. Kita tetap merasakan kasih Tuhan sampai hari ini, dan kita terus belajar bersyukur dan bersyukur. Apapun karya Tuhan yang selalu datang di dalam hidup kita selalu bersyukur. Terlebih firman Tuhan yang akan kita terima, kita juga bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Kasih aku sungguh telah terbunyi ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, karena kasih setiamu. Kita sembah Dia. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kasih Allahku. Amin. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih.
Terpuji-pujilah Engkau Tuhan hari ini sampai Maranatha. Kami sudah memberikan yang terbaik kepadamu lewat pujian penyembahan kami dan kehadiran kami Bapa pada pagi hari ini. Sebentar Engkau akan memberikan yang terbaik lagi kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan menerimanya, merenungkan dan melakukannya. Kuduskan pikiran kami, kuduskan telinga kami, kuduskan hati dan roh kami ini Bapa, untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu jatuh di tanah yang baik, bertumbuh, berakar, berbuah lebat, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Ajar-ajari kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi gereja Tuhan yang kuat, gereja Tuhan yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh keadaan dunia, tidak gampang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat yang ada, tidak gampang kecewa mengiring akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu selalu menopang kami, firman Tuhan itu yang selalu menguatkan kami. Di saat kami susah, firman-Mu yang berbicara. Di saat kami sakit, firman-Mu yang berbicara. Di saat kami membutuhkan apapun di dalam hidup ini, firman-Mu yang selalu berbicara kepada kami. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Engkau terus mengajarkan kepada kami, marilah yang sudah berbeban berat, datanglah kepada-Mu. Engkau akan memberikan kelegaan kepadamu. Engkau yang selalu memberikan kelegaan kepada kami sampai hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sepakat untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Allah Roh Kudus sendiri berkata-kata, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Setiap yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Penghulu di udara orang kuat yang ada di daerah ini kami tolak dalam nama Yesus. Bebatuan hilalang kami cabut, kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Kami izinkan kuasa Roh Allah saja yang ada di tempat ini. Darah Yesus yang selalu melindungi, menjagai setiap firman yang akan ditaburkan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Salam buat kita semua. Siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kami silakan buat hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita mendengarkan firman Tuhan penuh dengan sukacita, mendengarkan firman Tuhan dengan damai sejahtera, karena Tuhan Yesus yang memberi kita damai sejahtera. Amin. Yesus katakan damai di bumi, damai di sorga. Amin. Ya, karena itu Tuhan memberkati buat kita semua yang hadir. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Salam bagi kita semuanya. Salam. Ya, kami sudah berkati semua jemaat Tuhan Kristen yang ada. Ya, tetap setia beribadah. Kita sudah sampai di akhir bulan April. Ya, happy birthday to all the bestie who has birthday in April. Selamat ulang tahun bagi semua teman-teman yang berulang tahun di bulan April. Banyak yang berulang tahun ya. Happy birthday. Kadonya dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan. Yes, kemurahan Tuhan. Hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Yes. Kita buka dulu Yohanes 17 ya. Yohanes 17. Doa Tuhan Yesus untuk murid-murid. Ya. Kalau kita semuanya jadi murid Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesuslah yang mendoakan kita langsung dari tahta Allah. Ya. Yohanes 17 ayat yang ke-9. Doa Yesus itu untuk murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus itu disayangi Tuhan Yesus secara khusus ya. Disayang Tuhan Yesus, diajar Tuhan Yesus, didoakan Tuhan Yesus. Amin. Katakan saya jadi murid Yesus. Saya murid Ya, Yesus. jadi murid Yesus ya. Oke.
Oke, puji Tuhan. Mari kita berdiri, kita baca bersama-sama. Tuhan Yesus berdoa untuk muridnya, Tuhan Yesus juga berdoa untuk kita yang mau menjadi muridnya. 2, 3. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Amin. Silakan duduk. Yesus ya. Ini doa Yesus sama Bapa. Kami juga doanya sama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk milik-Mu yang ada di blessing online atau onsite. Milik Yesus adalah murid-murid yang bergaul karib. Bergaul karib dengan Tuhan Yesus ya teman-teman. Amin. Ya, bergaul karib dengan Tuhan. Jika engkau mendapati tidak ada orang yang seperti Yesus, ya engkau yang harus jadi seperti Yesus. Jika engkau mendapati tidak ada orang yang beriman, engkau yang harus menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus sayang dengan murid-muridnya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa. Tuhan Yesus nggak berdoa untuk dunia dan orang-orang dunia. Dunia dan seisinya sedang lenyap. Orang-orang dunia, orang yang gaya hidupnya itu mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu orang dunia. Kalau murid Yesus ini nggak kaya mereka besti. Kalian mau kaya atau mau masuk surga sih? Murid Yesus itu gaya hidupnya pikul salib, menyangkal diri, ikut Yesus. Ya, apa sih maksudnya tante ya? Baca firman, dengar firman, lakukan. Baca firman, dengar firman, hatimu sungguh-sungguh mau bertobat, mau taat, itu kau jadi murid Yesus. Ya, yang karena jangan jual Yesus, banyak lagi ya. Baru Yesus bilang jangan jadi Yudas, gitu. Ya, kan? Jangan jual Yesus, maksudnya apa? Jangan jadi Yudas. Ya, banyak artis itu dibilang Yudas. Yudas itu pelayan Yesus. Udah jadi murid, udah jadi pelayan Bapak Gembala di bumi, di surga. Terus dia melawan Bapak Gembala, menusuk, mengkhianati, menjual dari belakang. Itulah Yudas. Dia bukan artis. Yudas di Alkitab dia bukan artis. Dia murid. Dia dekat dengan masuk di tim inti. Udah aku jelasin juga, tetapi dia si Ruben itu bilang sudah semua tetap sama dia ya. Nggak bisa Alkitab. Baru bilang dia bukan Yudas, tetap nggak? Tetap netizen yang menang. Semua netizen panggil dia Yudas ya, gitu ya. Tetap netizen yang menang kalau di dunia apa tuh? Dunia maya, ya, dunia maya. Tetap Yesus yang menang. Yesus di surga, Yesus yang ciptakan surga bumi, ya. Di sini banyak anak remaja, coba baca dulu. Biar tahu kita Yesus itu siapa. Yesus yang kita datangi di gereja, yang kita puji, yang kita sembah, itu siapa dia? Berkuasanya di mana? Kolose 1 ayat 16. Ini yang Yohanes yang di skip dulu ya, yang ditinggalkan. Ya. Kan banyak remaja ya. Yes, masa depan. Masa depan. Yang tua-tua pensiun. Jangan sampai nggak kenal Yesus. Ya. Ibu Leni udah pensiun. Ingat, Yesus doakan untuk murid ya. Yang Yesus doakan murid. Yesus tidak pernah doakan dunia. Kolose 1 ayat 16, demikian firman Tuhan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, inilah Yesus. Sebelum kerajaan ada, sebelum bumi ada, sebelum alam roh ada, Yesus sudah ada. Dia yang ciptakan semuanya. Semuanya ini Dia ciptakan untuk Dia. Katakan semuanya diciptakan untuk Dia, 2, 3.
Semuanya diciptakan untuk Iya, semua dia ciptakan untuk dia. Kalau simbolis dia ciptakan sesuatu di dunia ini untuk kau lihat, untuk kau terlihat di situ, supaya kau jauh dari Tuhan, supaya kau menjadi milik bolis, menjadi milik dunia, milik bolis. Seperti khotbahnya Om Niko, ketika jauh dari Tuhan, mereka menjadi jahat. Ya. Jadi kalau nggak percaya firman ini, ya nggak kenal Yesus, dia yang ciptakan segala sesuatu. Banyak orang dia nggak bangga-banggakan Yesus. Padahal Yesus yang punya, Yesus yang ciptakan, ya. Yesus yang kasih nafas. Yesus nih, ya, yang ciptakan segala sesuatu yang ada di surga. Yesus yang ciptakan, Yesus yang punya. Nggak ada nih di bahan kuliahmu dari TK sampai profesor doktor, tidak ada diajarin. Tidak ada. Tidak ada di sini. Ya, entah apa yang dipelajari itu ya. Nggak ada di sini. Ya. Saya saja nggak berani ngomongin ini. Ya, karena di dalam firman, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Coba nanti kalau lihat planet, saya suka lihat itu universe, YouTube itu ya, universe, ini keren banget, galaksi, miliaran galaksi, ya, jutaan miliaran, triliunan, miliunan, jutaan galaksi. Wih, keren banget ya, itu hanya seperti titik-titik bintang. Itu yang kelihatan, apalagi kalau di surga. Wih, Yesus keren banget ya. Semuanya Yesus yang ciptakan, ya. Diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan. Ini galaksi masih kelihatan, right? Ataupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh firman, untuk firman. Dia itu firman, sayang. Kemudian ayatnya yang ke-17, 23, yang ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia yang ada terlebih dahulu. Sebelum ada malaikat diciptakan, Dia sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa. Bapa, Putra, Roh Kudus. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Dia sudah ada. Sebelum dunia diciptakan, Dia sudah ada. Dia itu firman. Firman yang jadi manusia. Jadi Yesus itu Allah, anak Allah, yang turun ke bumi untuk selamatkan kita. Kalau Dia nggak pakai tubuh fisik, datang secara nyata dengan kemuliaannya. Kalau Dia turun ke bumi dengan kemuliaannya, bumi ini kan hanya setitik kelereng aja di mata Tuhan Yesus. Ya, matilah kita semua di bumi ini karena Dia kudus. Dia kudus ya. Kalau Dia tidak tinggalkan kemuliaannya, Dia kosongkan, Dia menginkarnasikan dirinya jadi manusia. Dia pinjam perawan Maria. Maria Dia pinjam karena sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Dia harus turun ke bumi untuk selamatkan kita. Amin. Jadi manusia. Inilah Yesus. Ya. Makanya kalau di komal-komal itu dia suka diskusi-diskusi ya. Gitu. Untuk apa kamu diskusi Alkitab? Bicara-bicarakan ini yang agama lain. Untuk apa? Tanya-tanya tentang Yesus, diskusi-diskusi Alkitab. Kalau kamu tidak percaya, nggak usah. Untuk apa kamu tanya-tanya diskusi? Kalau kau baca, kau percaya, ya kau diskusikan. Maksudnya apa ya? Tapi kalau kau tidak percaya Alkitab adalah kebenaran, tidak percaya Yesus Tuhan, untuk apa kau bahas-bahas Alkitab? Orang Kristen, orang nggak percaya, orang percaya tetap orang neraka. Kenapa? Kita sudah tahu kan, kita sudah diajarkan. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya Yesus Tuhan, orang-orang yang tidak percaya firman adalah kebenaran. Wahyu 21 ayat 8. Di sini kan sudah jelas. Ya itulah kalau kita dimuridkan, kita tahu firman ya. Amin. Gitu loh. Untuk apa kalian bahas-bahas Alkitab kami? Kau aja nggak percaya. Kau bahas Alkitabmu sendiri. Ya, kau bahas Alkitabmu sendiri yang kau percayai. Kalau tidak percaya, untuk apa kau bahas? Wahyu 21 ayat 8. Ya, jadi jelas Wahyu 21 ayat 8. Kita baca sama-sama. Tetapi orang-orang penakut
orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, kalau nggak percaya di sini tempatnya. Orang-orang penakut, jangan takut miskin, jangan takut susah, jangan takut dikucilkan orang, jangan takut kau ditinggal sendiri. Apalagi yang murtad. Ya, ada dia videonya, tolong aku guys, aku ginjalku hampir diambil, aku sedang lari nih di gelap-gelap. Aduh, nggak tahu aku mau lari kemana nih, sebentar lagi kawanku tuh udah ditangkap, mungkin sudah diambil ginjalnya. Aku tadi habis disiksa sama orang-orang Kamboja itu, jadi aku melarikan diri. Ya, sebentar lagi aku nggak tahu aku ditangkap atau kayak mana nih aku, gitu kan? Tolonglah guys, bebaskan aku. Aku sendiri berdoa, kau teriak-teriak sama Tuhan. Haleluya. Ya, makanya kalian jangan jadi anak-anak manja loh, jadi anak mandiri. Mereka itu demi mencari nafkah, mereka pergi ke sana, mereka udah mengalami sisa neraka di bumi. Apalagi kalau benar-benar di nerakanya ngeri, ya, karena dijadikan uang. Makanya segala sesuatu berdoa, Amin. ya, supaya Tuhan melindungi kita semuanya. Ya, teman-teman, udah di sini untuk apa dibahas-bahas kalau kau nggak percaya? Tempatmu neraka, Wahyu 21. Ya, percaya nggak? Ya, Percaya. kalian ini percaya nggak semua jemaat blessing yang sudah diajar firman sekian tahun, sekian belas tahun, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Percaya nggak kalian ini ada neraka api? Saya percaya loh. Meskipun saya baca itu umur 18 tahun, kemudian saya di nama Roh Kudus saya terima Yesus, saya semakin semua yang kalau nanti sudah lahir baru, kemudian intim dengan Tuhan, itu tentang roh ya. Semua yang kau baca, cerita sekolah minggu, semua firman yang sudah kita dengar itu ya, dia semakin tajam, semakin ngerti kita. Ya, yang dulunya kita lupa, dibawa Roh Kudus ke sana. Ya, teman-teman, kita kembali lagi ke Yohanes tadi, Yohanes 17. Ya, doa Yesus ya untuk murid-muridnya. Ya, kalau tidak percaya ya udah ada tempatnya, ya. Sia-sia ibadah kita. Untuk apa kau bahas tentang Yesus kami? Alkitab kami orang Yahudi saja, para pendeta sama jemaat yang tidak pernah absen ibadah, semua perpuluhan mereka itu bayar, selasi, hasil tanah, hasil ini semua mereka bayar perpuluhan. Mereka itu sudah hafal Alkitab, mereka itu sudah saleh, cinta Tuhan, melayani Tuhan. Mereka saja tidak bisa diselamatkan kalau mereka tidak percaya Yesus, tidak terima Yesus. Apalagi kau ini bangsa Indo atau bangsa apapun, bangsanya sendiri dia tidak bisa selamatkan, apalagi kau ini bangsa mana kau? Ya, untuk apa kau bahas-bahas Yesus itu? Orang Saleh, orang baik banyak itu di Israel sana, orang Yahudi, tidak bisa Yesus selamatkan kalau mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Kalau mereka tidak mau terima Yesus, tidak bisa diselamatkan. Apalagi kau ini, ya, sudah bahas saja kitab sucimu seperti yang kau imani, ya, gitu. Buat api neraka tambah dalam aja. Yes, kan Yohanes 17. Kemudian kita baca ayatnya yang ke-12, 23. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu apa yang tertulis dalam kitab suci. Ya, Tuhan Yesus sudah berjaga jemaat blessing melalui Bapak Gembala. Amin.
Tuhan Yesus sudah jaga. Tidak ada yang binasa selain dia yang sudah ditentukan binasa. Itu yang murtad sama Tuhan Yesus. Sudah diajar, sudah dimuridkan, murtad. Yesus di bumi ini ada di dalam propetnya, nabinya, apostolnya, rasulnya, pastornya, gembala sidang, preachernya, pengkhotbah, penginjil, teachernya, pengajar. Yesus ini bekerja di dalam 5 jawatan ini. Inilah gereja Tuhan, Yesus Kristus yang harus sehati, saling membangun. Kalau prophet itu untuk memperingatkan bangsa-bangsa supaya bertobat dan percaya kepada Tuhan. Rasul-rasul memberitakan Injil, majamita mereka kepada bangsa-bangsa supaya bangsa-bangsa itu bertobat dan percaya Injil, percaya Yesus. Sama juga pastor-pastor itu beritakan Injil, beritakan firman supaya semua jemaat bertobat, percaya Injil, taat kepada Injil supaya selamat. Ya. Tugasnya sama. Ya. Ingat ya, tidak ada yang binasa selain yang murtad. Jual Yesus jadi Om Yudas, Tante Yudas, Om Lucy, Tante Lucy. Kalau kau marah berarti kau ada itunya. Kalau kau dengar ini kau marah berarti kau satu roh. Tapi kalau kau dengar oh gitu ya, dari ah, dari mana aku bisa ngomong itu? Dari blessing. Dari blessing. Udah kebanyakan diajar, jadi ngerti sendiri. Ngerti sendiri ya. Tidak ada yang binasa Bapak. Semua ini murid-muridku ini udah ku pelihara, ku jaga. 12 murid yang memimpin 10 murid, totalnya 120 murid. Ingat, bukan pengunjung gereja. Mereka bukan pengunjung gereja, mereka bukan peserta kebaktian. Bukan. Mereka bukan pengunjung gereja, apalagi pengunjung keliling-keliling gereja. Bukan. Mereka bukan peserta kebaktian. Mereka itu follow Jesus. Mereka itu benar-benar follow Jesus. Katakan follow Jesus. Follow Jesus itu sedikit ya, sedikit. Ya, Yesus tidak berdoa untuk 3.000 peserta kebaktian itu. Yesus tidak berdoa untuk 7.000 peserta kebaktian yang datang hanya ingin cari berkat Yesus, mujizat Yesus, kesembuhan Yesus, roti Yesus. Roti itu berkat terjadi di bumi ini. Roti Yesus, ikan Yesus, mujizat Yesus, kesembuhan, pengangkatan sosial, semua fasilitas yang ada di bumi. Mereka hanya kejar itu. Mereka tidak didoakan Tuhan Yesus sayang untuk dilindungi dari yang jahat, supaya mereka itu semuanya benar-benar sampai di kerajaan surga. Karena Yesus sebentar lagi sudah mau pulang ke surga melalui kematiannya. Ini doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, doa berkat, dilindungi oleh Tuhan dari yang jahat. Ya, tidak ada berbicara tentang keberhasilan, keberuntungan, tidak ada. Tapi dilindungi dari yang jahat. Artinya yang jahat itu akan terus mau mengganggu mereka, akan menggoda mereka supaya nanti mereka masuk neraka, supaya mereka gugur di tengah jalan, supaya nanti mereka murtad, supaya nanti mereka meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan pelayanan, meninggalkan pengembalaan itu, meninggalkan pelayanan yang sudah Tuhan Yesus percayakan, meninggalkan Yesus Kristus. Jadi mereka ini benar-benar didoakan, ya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Tidak ada. Ya, kalau sudah diajar firman, udah kami nasihati face to face. Kalian ini belum face to face ya. Kalian ini masih secara umum. Face to face loh. Ya, nggak boleh begitu loh. Tuhan Yesus kamu begini, oh enggak gini, sudah. Berarti kau inilah, karena aku Pak Gembala suka sebutkan ini. Oh, sudah ditentukan untuk binasa. Tidak mau dengar, tidak mau insaf, tidak mau bertobat. Oh, berarti memang sudah ditentukan untuk binasa karena sudah tahu firman, mengeraskan hati. Ya, kalau orang kau keraskan hatimu, Tuhan
Kau kira kau mau keraskan hatimu? Tuhan lebih keraskan itu hati Firaun. Tenggelamnya di dalam laut. Haleluya. Tapi dikeraskan hatinya. Sudah dikasih mujizat sama Musa melalui Tuhan. Tuhan melalui Musa masih juga jujur dia keraskan hati. Dia tidak izinkan umatnya beribadah. Kalian lihat ya, Raja Firaun saja yang tidak izinkan umatnya beribadah di pasulapa Tuhan. Haleluya. Ya, banyak kan Firaun yang suruh masih ibadah di beresing pilihan. Udah tenggelam itu di laut si Firaun itu. Ya, kenapa? Jadi Tuhan itu sangat marah kan. Seorang raja saja dia bikin mounding beserta seluruh karyawannya dengan hartanya, gara-gara dia menghalangi umatnya beribadah. Karena ibadah itu adalah kewajiban. Ibadah itu adalah perintah keharusan. Ingat, sebelum ada Om Adam sama Tante Hawa, yang sudah ada itu ibadah mengguru, ibadah di mimbar Bapak Gembala yang ada di surga. Jebaannya malaikat-malaikat. Baru disitulah ada pelayan-pelayan mimbar. Iya, itu perintah mimbar itu. Biar paham kalian. Aku di sini dibuka lah. Oh, inilah yang terjadi di gerejaku. Aku buka semua. Macam-macam kalian nanti kalau di sini ada anak-anak yang akan diurapi Tuhan, mulutnya dibukakan, bongkar semua dosa-dosa yang ada di gerejanya. Kalau gereja ini dosanya, gereja ini dosanya. Dari mana mereka bisa bongkar waktu mereka tahu kebenaran? Kalau memang mereka orang pilihan Tuhan. Sekarang ini sudah ada di tempat. Ya, semua dosa-dosa yang di belakang, yang press. Kita ini press yang beberapa, press dengan orang-orang di belakang. Ada satu perempuan, ini dia bongkar semuanya loh. Ini dibikin modik ini, dia bongkar semuanya. Di tahun 2022 dia bongkar semua dosa-dosa. Press dan keluarganya. Nanti kalian press orang yang ini di Indonesia dari awal sampai sekarang dengan keluarganya, dengan statusnya, musuhnya semuanya dibongkar. Itu sudah kalau ditutup. Ku baca dulu ya ampun. Ngeri kali Tuhan. Ngeri kali Tuhan. Semuanya dibongkar. Ini baru di bumi. Apalagi nanti kita menghadap pengadilan Allah, semuanya dibongkar, buku-buku semua anak cucu keluarga desa. Ini kita kalau ikut Tuhan dari jemaat sungguh-sungguh, jadi hamba Tuhan sungguh-sungguh. Ada hamba Tuhan jalanan, langsung laki-laki di depan dia ngobrol, laki-laki ini isinya polis. Aku tahu siapa kau. Aku tahu siapa opung kakek nenekmu semua ratusan tahun di belakang sebelum kau ada. Aku tahu, tahu orang itu. Ya, tahu lain kita. Dia sangat marah karena orang ini memberitakan firman. Dia sangat marah karena orang ini memberitakan firman supaya orang yang dengar firman itu nanti percaya bertobat. Oh, dia sangat marah. Ya, si Boris sangat marah sama Yesus. Makanya dia masukilah pelayan Yesus itu. Kenapa bisa dia masuki sayang? Karena dia tidak bertobat. Dicatat di Alkitab dia tidak bertobat sayang. Ya, dia cuma ikut-ikutan di belakang, dia tidak bertobat. Ternyata dia itu tidak tahu sama Yesus. Ternyata dia itu teman-temannya haters-hatersnya Yesus. Dari mana? Kok dia bisa kongko-kongko sama hater-hatersnya Yesus itu? Siapa sih hater Yesus itu? Ya pelayan-pelayan juga, yang tingkat tinggi, yang tahu firman, tapi hater sama Yesus. Ya, pakaiannya sih pakaian pelayan di gereja, pelayan mimbar. Ya, pelayan dia, tapi dia hater sama Bapak Gembala. Itulah isi Yudas. Oh, itu isi Lusi. Itu isi Lusi sayang. Bukan ilusi. Rupanya si Yudas ini berteman sama si Lusi ini. Dan ngerti kalian ya? Kalian orang baik ya? Amin. Kalau Yudas itu pengkhianat, pasti temannya Lusi. Kalau anak-anak Bapak Gembala, dia berteman dengan anak-anak rohani. Itu.
Tidak ada Yudas, adanya Musi dulu, baru ada Yudas. Dari mana kita tahu? Ya Yesus Kolose 1 ayat 16 dia ceritakan semua. Karena itu sudah ada di Bible Study, GPPS Blessing, pelajaran 1 bagian C. Saya ingat benar itu ya. Karena itu yang kami bahas. Jadi kami di sini pulang gereja, kalau kami duduk lagi, kami bahas firman. Haleluya. Rencana Allah tidak akan pernah gagal, Amin, tapi selalu amin. mau digagalkan oleh si ini, si Lucy ini. Dia tidak bisa masuk curi firman dari hati kita kalau tidak ada pintu yang terbuka. Dia tidak bisa masuk di hati kita curi firman kalau tidak ada pintu yang terbuka, bisa tidak percaya, bisa meremehkan firman, bisa mungkin ada hal-hal yang belum dibereskan. Ya, aku telah tidak ada yang binasa ya, selain mereka yang sudah ditentukan untuk binasa. Tapi kalau orang tersebut mau percaya, terima Yesus, bertobat sungguh-sungguh dan mau cinta Yesus, ya dia masuk murid Yesus. Kita lihat aja hati kita, kita nggak usah lihat orang. Haleluya. Kita lihat perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan kita kepada Yesus. Yesus itu apa sih? Gereja ini miliknya Yesus, bumi ini milik Yesus. Ingat, semua diciptakan untuk Dia, bukan untuk kita. Semua diciptakan untuk Dia, termasuk kita ini diciptakan untuk Dia, bukan untuk dunia ini. Maksudnya, ya, semua yang ada di dalam diri kita atau di sekeliling kita itu milik Yesus. Napasmu milik Yesus. Yang kau bilang napasmu milikmu? Napas saja kita numpang sama Yesus, sayang. Haleluya. Kita tinggal di tanah bumi ini pun kita numpang sama Yesus. Mazmur 24. Kita ini hanya numpang. Kalau kita paham firman Tuhan ini benar-benar, nggak mungkin kita sombong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan ada di dalam Bapa Gembala. Tuhan Yesus kan ada di dalam hamba-hambanya, ada di dalam saudara-saudaranya, sekalipun yang paling hina. Ya, Yesus ada di dalam mereka. Ini untuk membuka ya. Kalian yang punya hati-hati yang baik ya. Kalau memang kalian cinta Tuhan, pasti Tuhan akan buka pengertian kalian. Amin. Mungkin sekarang kalian tidak ingat, Yes. nanti kalian ingat. Ya, karena saya juga dari kayak kalian ini cinta ibadah. Apalagi kalian ini sudah melayani dengan murni loh. Ya, tinggal murnikan hati kalian loh. Amin. Kalian sudah setia ibadah, ya tinggal murnikan hati kalian, motivasi kalian, bereskan semua dosa-dosa kalian sama Tuhan. Apalagi kalian sudah melayani loh. Ya, dari keterikatan dunia, ada apa-apa itu berdoa. Ya, banyak orang stres tidak jadi nikah. Makanya kalian tuh jangan terlalu cinta dengan siapapun. Saya terlalu cinta sama Sian. Dia juga nggak boleh loh. Sekedar. Maksudnya kita doakan ya. Ya, maksud saya ngomong gini ya. Sebenarnya sih saya cinta sama dia gitu loh. Kalau nggak mungkin saya setia sama dia. Maksud saya begini, karena saya lihat di medsos itu, karena saya lihat di medsos ini zaman sekarang ya, itu udah banyak itu perselingkuhan. Saya sudah lihat di toko itu ratusan gitu kan. Udah mau nikah dia tidur sama laki. Udah mau nikah dia tidur sama perempuan. Udah nikah dia di situ. Kan sakit hati semua orang itu. Benci, sakit hati, marah, kecewa. Jadi kalau kau nggak jadi pendoa, bagaimana nanti kau menjalani hidup ini? Haleluya. Karena masaku sama usia itu udah lewat. Tinggal kalian ini loh. Ngerti ya kalian? Beda kali sama kami itu masih muda-muda. Tanya Mama Riki, benar kan? Aduh, kesian. Jadi kalau kalian nggak kuat berdoa, nggak dekat dengan Tuhan, dari gereja sini aja sudah 2 tidak jadi nikah. Sisakalah sama si Naga. Oh iya. Tidak jadi nikah sayang. Cuma sedikit lah tupakku. Sinamut. Sinamut. Uang lamaran. 20 juta atau berapa puluh juta? 25. Oh iya, pulang kampung lah kau Pablo, pulang kampung. Sini kita mengoli. Sampai di sana, dia ambil uang itu. Oh tidak bisa, tambah lagi kalau 80. Lagi lah sisa lagi. Lihat ini keluarga-keluarga. Tidak cinta Tuhan. Aku nikah sama usia tidak ada sinamut.
Haleluya. Satu pesta pun saya tahu aku sih. Ada cincin tapi kan. Iya karena dulu ya, nggak sinamot. Justru mami itu yang bikin pesta juga. Kami nanti pestanya di kampung. Di Iya. kampung. Pesta adatnya di kampung kami. 2 kampung. Karena 2 pasang kami ya. 1 guru padang, 1 saya. Ya, jadi pesta besar-besarannya itu di kampung. Amin. Kalau di Batam ini hanya di gereja. Begitu ya. Pulang ya ke sini si segala. Keliling lagi gereja. Terakhir monding. Ya. Jadi biar kalian mengerti ya, yang mengasihi kita itu hanya Yesus. Amin. Yang mencintai kita dengan tulus hanya Yesus. Jangan kau mengharapkan cinta dari pasangan. Kalau mereka tidak dijamah Tuhan, apalagi dari keluarga yang tidak cinta Tuhan. Sinarnya juga kayak gitu. Kayaknya kalau mau nggak jadi ya mang, banyak kali dia minta. Siapa suruh kau pacaran dengan orang kata? Dulu juga WL kita si Lena. Oh iya, si Lena juga nggak jadi ya? Oh iya. Iya, dia Cowoknya itu mau nikahin orang lagi. Ambon. Ya siap-siap. Kalau memang kan kenapa aku bilang gini? Dia sudah pacaran 5 tahun, mengasihi. Jadi dia bawa rombongan keluarganya bawa 350 juta. Berapa kau bawa mau minang anakku? Ya 350 juta. Gak mau, aku mau sekian. Karena manusia zaman sekarang sudah rakus dan tamak. Roh rakus dan tamak. Hawa nafsu. Sedikit saja yang cinta Tuhan lagi. Oh udah beda. Ya, aku kasih tahu kalau apapun yang terjadi kau jangan pakai sini sakit hati, luka hati mana, ya. Karena semuanya nipu. Kalau memang dia tidak dari Tuhan, dia tidak akan sama dengan engkau yang dari Tuhan. Kenapa? Kasihan. Ya. Kau tanya dulu kau baik-baik kau Pablo, mau nggak kalau langsung keputusan dia kau ya? Dilanjutkan. Baik-baik gitu ya. Ya inilah dunia zaman sekarang. Apa yang kalian persiapkan untuk generasi kalian dan anak-anak kalian? Apa yang mau kalian ajarkan? Tidak ada sayang kalau bukan Tuhan, firman Tuhan dan Roh Kudus yang menolong manusia yang hidup di muka bumi ini. Ya. Haleluya. Begitu ya teman-teman. Amin. Karena aku kasihan, karena kan kita ini sudah belajar tentang ginar diri, luka batin, kecewa. Banyaklah orang di bumi ini, ya, terluka, kecewa. Itu lama sembuhnya itu. Kalau dia nggak dekat dengan Tuhan, jadi kalau hati kalian sekarang ini tidak dibekali dengan firman dan Roh Kudus, nanti kalian nggak kuat menghadapi kejahatan-kejahatan manusia di dunia ini. Makanya jadilah murid Yesus. Jadilah murid Yesus karena engkau dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Banyak juga yang pasangan menikah, waktu dia ketemu Yesus, dia mengetahui kebenaran, dia ikut Yesus. Dia ikut Yesus ya. Jadi followernya Yesus. Karena backgroundnya mereka keturunan Ismail. Diserahkan oleh suaminya, jadi dia rela. Dia hidup sendiri menjadi followernya Yesus. Demi Yesus, dia rela pikul salib menyangkal diri ikut Yesus karena dia tahu yang sayang dia sejati, yang mati untuk bayar dosanya dan yang mengasihi mencintai dia Yesus. Demi cintanya kepada Yesus, dia rela menderita. Dia bekerja sendiri dan dia bersaksi. Memang begitu sayang, hidup ini adalah pilihan. Jadi makanya jangan takut. Jangan takut dengan apapun. Kita punya Tuhan Yesus. Karena Yesus itu menjaga, melindungi kita. Ya. Yesus itu menjaga, melindungi kita. Ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Kalau kita jadi murid Yesus yang taat total, ya, Yesus itu senang, dia itu bersukacita di hati kita. Jadi kalau kita jadi jemaat Tuhan, melayani Tuhan, kita nggak ada sukacita, pasti kau nggak cinta Yesus, pasti kau nggak taat sama Yesus, pasti hatimu ada yang nggak beres. Coba kau taat total benar-benar cinta dan taat kepada Yesus, pasti kau sukacita. Karena Yesus kan firman yang ada di dalam hatimu. Yesus itu sang firman
yang ada di dalam hatimu. Kan Yesus itu besar, kok dia bisa masukkan kau ada rohmu sayang. Ya, firman ini makanan untuk tubuh rohmu. Kalau yang kita makan sehari-hari di rumah itu untuk tubuh fisik, tubuh fisik. Kalau tubuh rohani kita, dia butuh makan firman. Tinggal bedakan saja kalau kau setia ibadah dan benar-benar taat lakukan firman. Waktu virus datang, firman itulah yang kau taati, yang akan mengalahkan virus itu. Amin. Yang akan mengalahkan dosa itu. Ya, firman yang ada di dalam. Siapa bilang ibadah nggak berguna? Kalau kau tekun kejar ibadah, kan kau dengar firman dan memang kau terima firman. Firman itu kan pedang. Dia itu yang akan melawan. Ingat ya yang minggu lalu itu, dari kecil sampai besar dia dibesarkan dengan pendidikan tinggi, semuanya serba mewah, serba bagus, serba excellent, PK-nya tinggi sayang, dapat bekerja di bank terbaik, posisi yang terbaik. Jadi itulah waktunya dia memulai karir untuk mendapatkan gaji karena umur 25 tahun. Disitulah dia diterima sebagai karyawan bank yang terbaik. Ya, udah selesailah orang tuanya menyekolahkan dia, ya kan? Gitu. Tolong dulu doakan anakku ya. Kenapa asam lambung? Gak lama monding. Jadi apa yang sudah dibangun selama 25 tahun? Hanya mengejar pendidikan sayang. Ya, ini yang salah orang tua sama anak. Ini yang salah orang tua sama anak. Tidak praktekkan ulangan enak. Ya. Tidak mengejar ibadah. Jadi dia nggak ada power untuk mengalahkan virus namanya asam lambung. Aku pun nggak tahu gereja di mana orang itu. Kenapa nggak panggil Bapak Gembala? Ya, kalau Bapak Gembala bersimbahnya sudah morning pun didoakan hidupnya. Aturannya morning hidup. Siapa yang kerjakan itu? Yesus. Semuanya Yesus, milik Yesus, Yesus yang kerjakan. Kenapa? Dia sayang sama kita. Dia bekerja melalui hambanya. Cuma kita ini yang sudah ditolong Tuhan Yesus, tahu diri nggak? Punya 3T nggak? Tahu berterima kasih tidak? Banyak sudah ditolong Yesus menjadi Om Lucy sama Om Tante Yudas. Kenapa nggak jadi murid Yesus ya? Kita jadi murid Yesus loh. Yesus turun ke dunia hanya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan mati di kayu salib. Yesus datang ke dunia hanya untuk memberitakan preaching yang Bapa suruh sampaikan. Kita akan ketemu itu, ya. Kita baca ayat yang ke-14, 23. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak, semua preaching yang Bapak suruh aku sampaikan, sudah aku sampaikan kepada mereka, sudah aku ajarkan. Makanya Yesus bilang, semua preaching yang aku sampaikan kepada kalian bukan dari aku, ini dari Bapakku. Jadi itulah kerja Yesus, menyampaikan firman, berita Injil Kerajaan Allah. Dan mereka ini sudah terima. Katakan sudah terima. Sudah terima. Kenapa Yesus tahu mereka sudah terima? Karena mereka masih bersama Yesus. Kalau di Yohanes 6, sebenarnya murid Yesus itu ada ratusan ya. Semua mereka mengundurkan diri karena preaching-nya Yesus. Karena mereka terima dengan logika, mereka terima dengan marah. Mereka nggak terima dengan hati mereka yang baik itu. Mereka mengundurkan diri, kira sekali, ya. Dan cuma perpuluhan saja kalau langsung marah. Itu orang Israel sayang semua perpuluhan dia bayar. Ibadah nggak pernah absen. Mereka itu saleh takut Tuhan.
Mereka itu sudah memberi yang terbaik. Mereka saja tidak bisa diselamatkan karena mereka tidak mau terima Yesus, tidak mau ikut Yesus, tidak mau percaya Yesus, dan tidak mau menerima Yesus dan preaching Yesus. Kenapa orang itu jadi musuh sama Bapak Gembala? Karena firman. Tidak ada yang lain. Kami di sini karena firman. Oh, kami di sini harus taat kepada firman, menjadi pemuji penyembah dan taat kepada firman. Karena firman yang selamatkan kami, firman yang kasih nafas kami. Kami yang harus taat kepada firman. Dan firman itu harus kami beritakan. Begitu. Ya, semuanya karena firman. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Iya. Kenapa banyak sih membenci? Karena mereka orang dunia, sayang. Ternyata mereka ke Blessing itu hanya cari berkat. Ya, kami sudah 25 tahun di sini. Ya, kami cari Yesus, nggak ada yang lain. Yesus. Jadi kalau ibadah kan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kami berterima kasih kepada kalian sudah baik bersama-sama dengan Tuhan Yesus dengan kami di sini. Ya, nanti kemanapun kalian pergi entah ke luar negeri, tetap cinta Yesus. Apalagi tinggal di luar negeri itu mau ibadah jauh. Kau harus bisa ibadah sendiri. Kau harus tetap punya hubungan baik dengan Tuhan Yesus. Apalagi di sana negara bebas. Aku baru ke Malaysia saja. Ini orang satu rumah gak ibadah, gak cinta ibadah. Rumahnya bagus, besar-besar, tinggal di perumahan yang bagus. Masih di Malaysia Subang aja. Mereka udah gak cinta Tuhan, apalagi tempat lain. Karena semuanya sibuk berkarir, ya, tidak diperhatikan kehidupan kekalnya. Ibu itu udah monding. Ya udah monding kan itu ibu ya. Serangan jantung. Kenapa? Serangan jantung. Serangan jantung. Aku kira masih bisa ketemu lagi dia di Malaysia sana ya. Nggak pernah ibadah, anak-anaknya cuma ibu itu saja yang ibadah. Anaknya nggak pernah ibadah, ya. Karena saya nggak tahu ya, beda kali atmosfer Indonesia sama mereka ya. Tapi ada juga kok orang-orang yang cinta Tuhan di luar negeri itu banyak, ya. Jadilah seperti itu, ya. Aku mengatakan semuanya ini ya, firman-Mu adalah kebenaran. Inilah kebenaran firman Tuhan. Hidup kita harus sesuai standar firman Tuhan, kebenaran. Aku telah memberitakan firman kepada mereka. Yang Yesus beritakan itu kitab Injil, sayang. Semua yang Yesus preaching-teachingkan, yang Yesus preaching-teachingkan kepada murid-muridnya, itu semuanya sudah diterima oleh murid Yesus. Katakan sudah diterima. Sudah diterima. Itu ditulis dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah semuanya preaching-teaching Yesus dari kerajaan surga yang Bapa titipkan kepada Yesus untuk diajar kepada muridnya. Jadi itu semua preaching-teaching Tuhan Yesus. Kalian dan saya baca preaching-teaching Tuhan Yesus. Dari Lukas bacanya, dari Yohanes bacanya, kemudian dari Markus, Matius. Dari Lukas itu bagus sekali. Kalau saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Jangankan Kejadian sampai Wahyu, ini sudah WA aja ya. WA saja satu pasal aja nggak bisa dibaca dan nggak bisa dilakukan, apalagi Kejadian sampai Wahyu. Sedangkan ini kebenaran yang harus kita patuhi, taati. Yang lain kita taati. Yang satu kita taati, yang lain jangan diabaikan. Makanya gue heran, gitu ya. Oh, satu pasal aja dibaca. Ya, Matius 3 aja. Itu kan kalau tidak buahnya tidak baik itu pasti diterima. Apa nggak dibaca sama si buah yang satu ini? Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik itu pasti ditebak dan dibuang ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di sana tubuh itu dibakar, yang bulatnya tidak pernah mati, apinya tidak pernah padam. Kita tidak bisa menghasilkan buah kalau kita tidak tetap tinggal di kebun anggur, di pohon anggurnya. Kita ini nggak bisa buat apa-apa kalau nggak dari Yesus. Kita ini hanya numpang di gereja ini. Inilah gereja Tuhan. Ini kebun anggurnya Tuhan. Kita ini numpang. Karena kita numpang di sini, makanya kita diberkati. Dibersihkan supaya kita menghasilkan buah yang baik. Karena Yesus itu mau kembali lagi ke dalam tubuh kita, dia mau makan buah. Amin. Dia itu pemakan buah. Om Adam itu diciptakan untuk menjadi pemakan buah, bukan menjadi pencuri milik Tuhan.
Do you understand? Pohon kehidupan itu adalah Taurat. Bagus juga ya Pak Niko itu ngajar. Sebenarnya aku sudah tahu, tapi dia ada kali bagus ya, jadi tinggal aku tambah-tambah. Haleluya. Ya, Pak Niko itu ya teman-teman kalian. Nanti lihat dia minta laki-laki. lagi pelayanan di sini. Gitu ya. Kalian laki-laki ya, kayak Om Niko loh. Amin. Kerja di kapal pesiar, berhasil, dia bangun properti, selesai, tiap malam dia nggak kerja lagi, dia baca Alkitab, dia nggak tidur, tiap malam sampai pagi dia baca Alkitab. Ikut sekolah juga. Ikut sekolah juga, bukan hanya memberitakan firman, Amin. ya, dompetnya juga dia robekkan. Kalau ada apa-apa tuh dia bantu loh di sini. Amin. Itu baru benar. Itu baru benar. Itulah contoh orang buahnya baik. Tidak digembalakan di sini, tidak nikah di sini, tidak digembalakan di sini. Haleluya. Datang ke sini karena dia cinta Yesus. Dia memberitakan firman kepada anak-anak Tuhan Yesus. Dia juga sponsor gereja blessing. Amin. Itu contoh. Jangan kau contoh Om Lucy, Tante Lucy, Om Yudas, Tante Yudas. Haleluya. Saya sudah bilang itu 100% jadi Om Lucy, Tante Lucy di gereja awal, ya, di gereja Baloi juga dia kasih itu apa tuh, kan yang di Natal itu, yang ini tuh berapa piece itu, berapa ratus piece yang kayak gini, untuk dipakai seluruh kelas sama yang ruang khusyuk, dia kasih. Belum lagi gereja-gereja yang lain. Kalau kayak gini nggak apa-apa, keliling-keliling gereja, bukan merusak gereja, bukan untuk mengecewakan gereja yang satu, bukan. Keliling-keliling gereja beritakan firman. Amin. Selain firman, dia juga kasih bantuan. Nanti kalau kau sudah kaya, dia sudah perkaya gerejanya itu yang 5 tingkat. Udah perkaya dia gerejanya yang 5 tingkat itu yang pakai lift. Perkaya dulu gerejamu, baru kau Amin. perkaya dirimu, rumahmu. Kalau kau masuk surga, baru kau perkaya gereja orang lain, berkati. Itu dia jejak digital. Dia kumpulkan semua orang-orang berapa uang kas gereja, cuma 1 juta, ratusan jutanya dia tambah sendiri. Baru dia ada yang lain. Itu baru satu aja orang benar, itu baguslah gereja itu. Amin. Satu aja, masa yang banyak. Satu aja orang hatinya baik, udah cukup menyenangkan hati Tuhan Yesus yang ada di dalam gembala sidang. Amin. Itu buah yang baik tuh itu. Yes. Tidak digembalakan di sini, tidak makan roti di sini, tapi dia buat baik. Berapapun jadi Om Lucy, Tante Lucy, Om Yudas, Tante Yudas, Om Ananias, Tante Safira, Haleluya. Tuhan masih punya orang-orangnya. Tuhan masih punya orang-orang surga yang dia bisa kirim ke sini. Tuhan itu punya banyak stok. Ngerti ya? Itulah buahnya. Lihat pohon dari buahnya. Kan namanya juga calon-calon Yudas. Yudas itu dia nggak langsung jadi Yudas, dia rencanakan dulu di belakang. Haleluya. Beda sama ini ya. Jadi itu yang sudah ditentukan untuk binasa. Jadi mereka ini ternyata semua preaching-preachingnya Tuhan Yesus itu tidak dipercayai, tidak diterima oleh si Yudas. Karena Yudas ini sebenarnya tidak cinta sama bapak gembalanya. Dia tidak cinta bapak gembalanya, Yesus. Apalagi khotbahnya. Ingat ya, khotbahnya Yesus dari Bapa. Khotbah di blessing dari Bapa. Karena Yesus adalah Sang Firman. Ya, Tuhan Yesus sangat baik. Aku tidak minta ya, dunia membenci mereka. Kalian ini sudah sampai di tahap mana? Kalau saya dulu, saya mencintai dunia dan saya dicintai dunia. Saya dulu, saya mencintai dunia dan saya dicintai dunia. Dunia itu termasuk teman dekat, keluarga.
saudara kandung. Ngerti ya? Tetapi ketika saya menjadi milik Yesus, otomatis saya dibenci dunia, termasuk keluarga, termasuk saudara kandung, sama dibenci. Pasti dibenci karena kebenaran, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Ya, saya pernah tegur, gak boleh lo acara itu bikin di gereja. Gereja gak boleh buat itu. Ini kan gini-gini, aku dilawan di akun biru, langsung ku blok. Biarpun saudara kandungnya, langsung ku blok. Musuhan kita ya, biarpun kau saudara kandung, kau tidak dengar aku kakakmu. Ini firman, ku blok. Supaya jangan dilihat orang itu pengilawan. Dunia pasti membenci. Yang saya sampaikan kebenaran, tidak boleh. Bukan malah dilawan, ditonton orang nanti bahasa, kenapa ini Mami Angel Marba dengan ini? Ya blok lah. Oh, nggak sepaham. Tapi itu hanya di dunia online ya. Tapi kalau di dunia fisiknya kami akrab, nggak ada hubungannya. Ini kan tentang kebenaran. Jadi dia tahu karakter kakaknya. Lain kali sih kakakku ini mungkin ya. Begitu. Mami kok aja kalau ngomong mami nggak boleh loh. Ya, bukankah kita sudah dengar preaching dari leader? Kita tidak boleh ngurusin orang lain. Kita urus gereja kita, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak boleh bilang mereka orang atas, kan udah dibawain, langsung mutung-mutung mukanya. Tapi karena itu, omanya kan umur panjang, tidak ada celah kan? Amin. Tidak ada celah untuk dia melawan Tuhan, karena langsung diblok. Dunia membenci, iya membenci. Jadi ngerti kalian ya, supaya kalian jangan takut. Kalau soal kebenaran kita tidak boleh kompromi. Amen. Tapi di luar itu kita tetap mengasihi dan akrab, dan kita terus mendoakan supaya inilah doa saya. Kami ini semuanya hamba Tuhan, supaya kami itu benar-benar taat kepada firman dan punya hati yang murni cinta kepada Tuhan, seperti Yesus, seperti Rasul Paulus, seperti Timotius, seperti murid-murid Yesus ini. Dan ini juga doa Tuhan Yesus untuk kita yang ada di sini. Supaya kalian mengerti, ya, tidak boleh kompromi. Yang sesuatu yang melanggar firman tidak boleh kompromi. Hanya saja aku tidak dibenci karena mereka punya roh Allah. Begitu ya. Itu kan hanya hal-hal yang kurang memahami kebenaran firman Tuhan. Begitu, ya. Dalam hatiku, kenapa sih aku ditentang? Bukankah kalian yang mendoakan aku jadi hamba Tuhan? Kenapa aku yang akan lawan gitu? Kan memang sudah didoakan dari lahir jadi hamba Tuhan. Ya, begitu ya. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Kita baca lagi ayat yang ke-18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Engkau yang sudah selamat, kuduskan dirimu supaya orang lain diselamatkan melalui engkau. Engkau yang sudah selamat, kuduskan dirimu, jadilah orang yang suci saleh. Dan orang suci saleh yang hatinya cinta murni kepada Tuhan, doamu didengar, perbuatanmu juga harus benar, supaya doamu sampai ke tahta Allah, supaya kau bisa menolong keluargamu, supaya nanti keluargamu juga dijamah, diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui kesalehan hatimu. Seperti Cornelius, perilakunya Cornelius kau contoh lagi, gitu ya, diselamatkan dia keluarganya. Ya, semua prinsip-prinsip Tuhan Yesus itu agar murid-muridnya itu mewarisi kerajaan surga, hidup kekal yang Yesus akan bayar melalui kematiannya di kayu salib. Tidak ada yang lain. Tujuan Yesus ke dunia hanya untuk menyelamatkan manusia, yaitu kita yang berdosa, supaya kita kembali ke surga. Waktu saya share ada yang nanya, emang manusia diciptakan di surga? Iya. Kalian harus jadi pengajar ya. Manusia diciptakan di surga, bukan di bumi. Diciptakan di Taman Eden, itu ada Kejadian pasal 1. Anak sekolah minggu juga harus tahu, udah tahu. Manusia itu diciptakan di surga dan harus kembali ke surga. Adam yang pertama gagal, Adam yang kedua yang berhasil, Yesus yang bisa bawa kita kembali ke surga. Adam yang kedua yaitu Tuhan Yesus Kristus. Caranya
Jadilah murid Yesus, maka engkau didoakan, dilindungi, dijaga oleh Yesus sampai akhir hidupmu, sampai engkau kembali kepada surga, kerajaan surga. Yohanes 17. Begitu, ya. Banyak orang nggak tahu kebenaran, sayang. Mereka tidak tahu ternyata manusia itu diciptakan di surga. Memang manusia itu tinggalnya di surga. Taman Eden itu tempat hadirat Allah. Eden itu artinya presence of God. Apa sih presence of God? Waktu kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, wah, kita rasakan hadirat Tuhan yang kudus itu. Itulah tempat tinggal kita. Makanya surga itu tempat orang yang menyembah saya. Amin. Jadi manusia itu memang itu tempatnya dari awal. Seandainya tidak jatuh dalam dosa, kita itu ibadahnya itu ke Allah. Di gereja kita yang di tahta Allah yang langit ke-10 itu, di mana ada tahta Allah, di mana seluruh malaikat menyembah dengan pemain musik, penari, choir, semuanya di situ di tahta Allah itu, di keliling tahta Allah itu. Di situ kita ibadah. Nggak perlu si Paul main musik, sudah ada malaikat main musik. Nggak perlu Riki, Bapak Nina. Udah ada malaikat pemain musik. Itu kan pelayan Bapak Gembala di sana. Di sana kita ibadah. Tinggal naik surga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, mau kemana pun. Di situ tempat kita dengan Bapa di surga. Tapi tinggal di Eden. Ini kan berandai-andai ya. Seandainya dia begitu ya. Tapi tetap akan terjadi melalui Yesus. Tetap bisa kembali ke sana hanya melalui Yesus. Sebenarnya konsep awal Tuhan Bapa di surga itu kayak gitu, menciptakan Adam dan Hawa. Bukan kita dibuang, diusir ke bumi ini, diblok. Bukan di bumi ini kita tinggal. Di sana kita tinggal. Baru kita main ke tata Allah itu, kerajaan-kerajaan itu. Di sana kita tinggal. Nah, ayat yang ke-20, bukan hanya untuk mereka. Kalau kau jadi murid, bukan untuk kau saja Yesus doakan. Bukan hanya untuk kau saja, ada orang lain. Ayat yang ke-20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa Bapa, ini doa Tuhan Yesus, ya. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Inilah tugas saudara dan saya, untuk memberitakan firman supaya orang lain bisa percaya kepada Yesus, maka mereka diselamatkan. Jadi doa Tuhan Yesus juga untuk orang yang percaya kepada pemberitaan murid-muridnya. Di sini ada yang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan firman yang disampaikan oleh Yesus melalui Bapak Ibu Gembala dengan juga preacher-preacher yang lain. Kalau memang percaya, tidak mungkin murtad. Kalau memang benar-benar percaya, terima Yesus, bertobat sungguh-sungguh jadi murid Yesus, tidak mungkin jadi Om Lucy, Tante Lucy, Om Yudas, Tante Yudas. Kenapa bisa? Karena tidak percaya. Ya, jadi jaga hati kita baik-baik. Oke, closing 1 Timotius 4. 1 Timotius 4. 1 Timotius 4. Karena kalian sudah orang baik lah. Yes. 1 Timotius 4. Sama ya. Kalau tadi kan satu kelompok murid, satu kelompok pelayan murid tadi. Kalau ini pribadi ya, pribadi untuk semua kita, anak-anak Tuhan Yesus. Ayat yang ke-16 1 Timotius 4, ayat yang ke-16 23. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Yes. Satu persatu, semua anak muda, remaja, jadilah Timotiusnya Tuhan Yesus. Amin. Melalui engkau, ya, awasi dirimu sendiri dan semua ajaran.
Benar ya, ajaran Yesus di Bres ini benar-benar ajaran Yesus ya. Amin. Nggak ada dipoles-poles. Asli kita baca firman kan, asli. Ya, awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu. Ya, kita sudah diajar. Semua yang sudah diajar harus kita lakukan. Dan bertekun, katakan bertekun. Untuk bertekun kau harus bayar harga kayak murid Yesus. Semua total untuk Yesus. Semakin kau bayar harga, semakin dibuka pengertian rahasia-rahasia kerajaan surga. Kau akan semakin diberikan hikmat kewahyuan yang daripada Tuhan. Yang orang lain tidak punya, kau punya. Ya, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri. Amen. Dan semua orang yang mendengar sama ya khotbahnya Bapak Gembala dari surga kepada murid-muridnya dengan Bapak Gembala di bumi, yaitu Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, sama. Ya, kau awasi dirimu. Amen. Dan awasi ajaranmu, kau bertekun, kau lakukan, kau selamat, dan semua orang yang mendengar engkau selamat. Jadi kalau kalian tidak dengar kami, kalian tidak selamat. Haleluya. Kalau kalian dengar terima dan kalian tekuni untuk melakukannya, kalian selamat. Dan orang lain juga yang kalian ajar, yang Amen. kalian beritakan selamat ya. Kalau enggak juga, memang sudah ditentukan kau binasa, sudah lakukan. Kehendak bebas, inilah kehendak bebas ya Bapak. Karena kehendak bebas yang kau kasih kepada manusia, malaikat, ya beginilah jadinya, ya kau sendirilah kerjakan. Daripada dua-dua tidak sama, jangan sampai kau tidak mengawasi dirimu, kau tidak awasi ajaranmu, kau tidak tekuni firman Tuhan itu, kau tidak selamat, apalagi orang lain. Tapi kalau Timotius ini ya, kau selamat Timotius dengan semua orang yang mendengar. Dan makanya si Timotius itu jadi pelayan Tuhan. Ya, jadi pelayan Tuhan. Bagus ya. Caranya menekuni. 1, lewat mana? Lewat ayat yang ke-6, 2-3. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Di sini kita ikutin ajaran firman Tuhan yang sehat, tidak ikut siapa-siapa. Amin. Ada banyak dari gereja sebelah ya sayang. Dari gereja yang ada pelakor yang pernah nipu pendeta kalian dan mensomasi pendeta kalian ya. Mensomasi itu mengancam ya, mau mempidanakan, mau menuntut dan mau memenjarakan Bapak Gembala kalian oleh si pelakor ini. Ya. Karena nggak takut Tuhan. Amin. Ya, sudah tahu suami orang dipasari, ditemani, dipasari, ditiduri, bahkan sudah hamil, bahkan sudah punya anak. Ya, jadi dia mendaftar di gerejanya, ditolak sama Bapak Gembalanya karena sudah punya anak. Dan ternyata itu suami orang. Jadi dia udah lama ibadah di sana. Karena pendetanya menolak, dia cari gereja lain juga menolak. Jadi satu-satunya cara dia nipu. KTP suami orang itu dirubah jadi single, dan dia datang ke sini. Malam-malam bawaannya nangis-nangis, minta tolong. Ya, kata bulan-bulannya siapa? Nggak mau pulang, dia nangis-nangis terus. Nanti bunuh pula. Benar yang kalian belum minta benar, ini KTP-nya single. Dosa nggak itu? Dosa. Makanya dibatalkan. Peraturan gereja kita nggak boleh. Itu dari pusat. Ini gereja bukan milik kita, milik Yesus. Dan sudah ada peraturan dari pusat. Amin. Tidak bisa ya ditandatangani di atas materai. Kalau data palsu nggak bisa, otomatis dibatalkan. Jadi Bapak Gembala kalian ini disomasi untuk dipenjarakan oleh dia 2 kali, bahkan bawa pengacara. Kalian bisa mengasihi orang yang mau memenjarakan Bapak kalian? Kutanya dulu. Kalian bisa pro kepada dia?
membenci Bapa di surga sama Bapa kalian? Kalian bisa support dia? Begitu. Ya silakan. Tapi Tuhan yang bela. Kita tidak berbalas, nanti Tuhan yang balas. Amin. Dengan seluruh follower-followernya juga. Dunia membenci murid Yesus. Itu untuk taat kepada kebenaran nggak gampang. Dan banyak juga dari gereja itu kemarin berapa pasang datang mau ngamoli di sini, bisa penuhi kursi-kursi ini. Kenapa nggak perlu kalian nggak pergi keluar cari jiwa saya? Mereka datang ke sini mau ngamoli, bisa tolak. Kalau mau di sini 1 tahun kau ibadah di sini, 6 bulan kau ikut kursi. Dengar kalian di sini yang mau nikah, 1 tahun ibadah di sini, 6 bulan ikut konseling. Ini demi kebahagiaan rumah tangga kalian. Nggak bisa orang pendeta, guru putih di sana kau. Guru besar. Guru besar. Banyak ya. Nggak bisa. Ya, kalau banyak jabatan enak, banyak persembahan, banyak perpuluhan. Habis itu kau dibakar kau. Emang ngeri kau jadi hamba Tuhan ini? Maju kena, mundur kena. Masih kau berkata, ya gitu, dunia membenci. Ya, tapi Yesus sayang sama kita. Amin. Saya tidak bisa kompromi dengan kalian yang mencintai dunia dan akrab dengan orang-orang yang membenci Bapakku yang ada di surga. Itu firman Tuhan. Saya tidak bisa. Dan orang-orang berdosa itu tidak melawan gereja blessing. Mereka melawan Tuhan langsung. Gak percaya kau. Baca Ibrani 13 supaya jangan salah. Jadi orang bilang padi-padi aku mau menjarakan orang jadi neraka ya. Padi-kali dulu mau berbicara. Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4. Ya. Ini memang jarang kalau di gereja pun nggak pernah dikihotbakan. Dari aku awal menikah sampai hari ini nggak pernah dikihotbakan. Ternyata ada yang ayat ini. Oke, Ibrani 13 ayat 4 ayat 1 dulu. Peliharalah kasih persaudaraan, ini nomor 1 dipegang ya. Ayat yang ketiga dulu. Ingatlah, ayat yang 4, 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengar ya Bang Bahas, ajarin ini Bang Bahas. Semua kita yang mau menikah, kita harus hormati perkawinan kita. Kalian yang belum menikah, benar-benar hormati pernikahan. Amen. Rumah tangga orang. Jangan kau saya seperti si pelakor ini. Karena pezina orang Sunda akan dihakimi Allah. Termasuk juga follower-follower yang mencintai dan mensupport dia juga akan dihakimi Allah langsung. Amin. Karena orang itu adalah Sunda, adalah zina. Orang itu akan dihakimi Allah. Kecuali orang itu suruh dia bertobat, baru itu orang benar dari kerajaan surga. Orang benar ini tidak akan dihukum. Tapi semuanya yang mengusahakan membela dia. Kalian tahu ratusan orang menyerang bapak pendeta kalian, bapak gembala kalian. Yang terakhir dibilang pendeta Yudas. Ya, demi membela orang yang sudah berzina dan belum bersudah, dia akan dihakimi Allah. Kau bela dia, kau juga dihakimi Allah, siapapun kau. Kecuali kau berdiri di pihak kebenaran, baru kau dibela Tuhan. Di pihak Tuhan itu 2/3 malaikat. 1 malaikat kerub saja sudah bisa melemparkan si Lucifer dengan pasukannya. 1 malaikat kerub. Dari mana kita tahu? Bible study di PPSPS ini sudah mengajar. Dia dibuangkan oleh malaikat kerub. Kau berpihak di mana? Kau berpihak di dunia, kawan-kawanmu itu, keluargamu itu yang tidak cinta Tuhan, atau kau ada di pihak Yesus? Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata dalam hidupku. Ya, jadilah anak Tuhan
yang punya iman kepada Yesus. Karena yang mati di kayu salib Yesus sendiri, yang tersisa selama ini di bumi Yesus juga. Apapun yang kita lakukan di bumi ini, kita satu, menyiksa Yesus atau mengasihi Yesus. Kita ini gereja Tuhan, kita ini tubuh Yesus. Doa Yesus bersatu kita. Kalau ada yang merusak tubuhku, kalau ada yang merusak gereja ini, banyak yang sudah merusak gereja ini dari awal ya. Mereka itu menyiksa tubuh Yesus. Apakah Yesus akan kenal mereka? Apakah mereka akan diizinkan masuk di kerajaan surga? Tapi masih pede pun masuk surga. Surga yang mana? Ya, begitu ya. Inilah doa Yesus untuk murid-muridnya, dan murid-muridnya itu menerima. Semua orang yang percaya melalui pemberitaannya juga aku doakan, kata Yesus. Jadi kalau saya percaya dengan firman yang diberitakan di sini, saya juga termasuk orang yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Selain murid-murid Yesus, hamba-hamba Yesus, murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus saya juga orang yang percaya, kalian juga orang yang percaya. Ya, terakhir. Matius 25. Matius 25. Matius 25. Matius 25. Orang-orang Yesus itu orang-orang yang paling hina di bumi. Saudara-saudara Yesus itu, saudara-saudara Yesus itu orang-orang yang paling hina di bumi. Oke. Matius 25 ayatnya